Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ilmu bahan makanan. Kemarin saya punya hutang. Ini golongan D kan? Maaf, Bunita, suaranya. Kenapa suaranya? Iya, Suara saya putus-putus ah? barusan putus-putus, Bu. Oh iya, bentar. Suara saya sudah lancar? Sudah, Bu. Oke. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum IBM. Materinya adalah terkait dengan sayur dan buah. Materinya sudah ada di ini ya, sudah ada di video. Bentar, saya mau menjawab pertanyaan dari Ivani. Ivani adakah? Ini kelompok D, Bu. Golongan D. Ivani di Oh iya, Mutiara. Iya, yang mengenai apa? Rumput laut. Mutiara, maaf. Ini di catatan saya Ivani sama Mutiara namanya atas bawah, saya yang salah melihat. Jadi gini, terkait dengan apakah rumput laut itu masuk ke dalam golongan sayuran apa bukan, kita kembali ke pelajaran kingdom, pembagian kingdom ya. Di SMA mungkin di mata kuliah apa ya, biologi, dipelajari terkait dengan klasifikasi kingdom. Klasifikasi kingdom itu ada 6. Yang pertama adalah Eubacteria. Eubacteria itu untuk organisme bersel tunggal. Kemudian ada lagi Archaebacteria. Itu organisme yang bersel tunggal, tapi dia hidupnya ada di tempat ekstrim. Kemudian ada Protista. Protista ini dia mirip jamur, mirip hewan gitulah. Dan dia bisa tunggal maupun bisa multiseluler kayak gitu. Kemudian ada fungi. Fungi ini sifatnya eukariotik, dapat tersusun sel tunggal maupun sel banyak, tapi dia tidak memiliki klorofil dan bersifat parasit atau mungkin saprofitik juga bisa. Kemudian ada lagi kingdom plantae yang kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Yang cirinya adalah dia organisme dengan banyak sel, memiliki klorofil, dan bisa melakukan fotosintesis. Kemudian kingdom animalia, dia ini termasuk organisme yang memiliki banyak sel dan dia dapat bergerak aktif. Kayak gitu. Nah, kalau yang rumput laut itu, dia itu masuk ke dalam kingdom Protista. Jadi, dia dimasukkan ke dalam sana karena dia sifatnya adalah multiseluler dan makroskopik. Jadi sebenarnya dia adalah makhluk hidup multiseluler. Dan dia termasuk ke dalam golongan alga, misalkan seperti Rhodophyta, kemudian Chlorophyta yang warna hijau kayak gitu. Nah, karena dia hidupnya di laut,
kemudian dia secara fisik itu dia mirip dengan tanaman, dengan sayuran, dia bisa disebut atau umumnya disebut adalah protista yang seperti tumbuh-tumbuhan kayak gitu. Dan istilah lain, rumput laut itu disebut dengan sayuran laut karena memang dia mirip dengan sayuran kayak gitu. Begitu ya, Mutiara? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, dari praktikumnya ada yang ditanyakan kah? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Itu minimal 1 sayur dan 1 buah? Atau Ya. boleh 1 sayur saja? Enggak, ini terdiri dari 2 ya, terdiri dari dua bahan pangan, yaitu 1 sayur dan 1 buah minimal. Kalian bolehlah kalau mau membuat 100 sayur sama 100 buah, monggo silahkan. Tapi minimal 1 sayur dan minimal 1 buah. Jenisnya bebas yang ada di dapur kalian. Dan juga saya tidak menuntut sayur dan buah itu dalam kondisi yang bagus. Kalau misalkan kalian punyanya itu misalkan sayur yang udah layu, ya nggak apa-apa. Jadi kalian bisa menentukan, bisa melihat, ternyata kalau sayuran layu itu kayak gini loh ciri-cirinya, kayak gitu. Misalkan buahnya sudah mendekati busuk, ternyata buah yang busuk itu tanda-tandanya seperti ini loh. Nah, kayak gitu, itu yang ditunjukkan nggak apa-apa. Jadi yang seadanya di dapur silahkan kalian lihat, mungkin yang punya kulkas silahkan dilihat di kulkasnya apa, atau mungkin ibunya habis belanja dicek belanjaannya apa. Ada lagi yang tanyakan? Oh iya, bentar. Golongan D ada yang tugasnya tidak bisa dibuka. Saya lupa atas nama siapa ya tadi? Saya, Bu. Oh iya, sudah cek ya di LMS? Saya kirim pesan surat cinta di LMS. Silahkan dicek. Oke. Jadi kalau kalian mengirimkan tugas, pastikan tugasnya terunggah dan memang bisa dibuka. Agak merepotkan kalau misalkan tugasnya ternyata tidak bisa dibuka. Ya ini untungnya saya membukanya itu dan tahunya itu sebelum kalian praktikum, jadi kan bisa langsung saya sampaikan. Tapi kalau misalkan saya ngoreksinya itu seminggu lagi gitu, terus kalian sudah melalang buana kemana-mana, itu agak repot. Kemudian kalian tidak merespon, saya juga kebingungan mencari kalian tuh agak merepotkan. Jadi mohon ketika submit itu silahkan dicek apakah tugasnya sudah terunggah sempurna sesuai format atau belum. Kemudian ketika mengunggah tugas, itu kan saya di persyaratannya itu kalian mengunggah video atau kalian menaruh link di kolom yang sudah disediakan. Jadi kalian tidak perlu mengunggahnya dalam bentuk Word. Jadi ada yang linknya dimasukkan ke dalam Word, kemudian Word-nya yang diunggah, itu nggak usah. Agak kerepotan soalnya di saya harus ngeklik 2 kali. Jadi di tugasnya itu kan sudah saya sediakan kolom kosong, kalau kalian ingin mengetik tulisan, nah itu linknya taruh aja langsung di situ. Kemudian yang sudah saya koreksi itu, yang nilainya bagus adalah yang nilainya bagus, itu adalah yang jelas dalam menyampaikan materi. Jadi yang saya nilai itu enggak, misalkan materinya sebenarnya sama gitu ya, tapi kan kalian menjelaskannya, menyampaikannya itu beda-beda. Semakin kalian itu, semakin saya memahami apa maksud kalian, itu maka nilainya juga akan semakin tinggi. Dan semakin lengkap apa yang kalian sampaikan, itu nanti nilainya juga akan tinggi. Memang saya minta hanya karakteristik ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang secara kreatif membuat misalkan perbedaan antara susu A sama susu B. Dia dibahas perbedaannya itu di mana gitu. Nah, itu nilainya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang mahasiswa yang hanya bahas satu atau hanya nulis satu-satu gitu, beda lagi. Kemudian ada yang nilainya kurang bagus itu apabila gini misalkan, misalkan ini contohnya susu ya, ini adalah botol susu. Dia itu hanya bilang warnanya putih gitu kan, tanpa menunjukkan warnanya bagaimana, warna di dalamnya itu bagaimana. Jadi dia itu hanya bilang warna putih, tapi yang diperlihatkan itu adalah kemasannya gitu.
Jadi kalau warna itu kan bisa divisualisasikan. Nah, yang bisa divisualisasikan ya divisualisasikan kayak gitu. Kayak warna, kemudian tekstur, apakah dia padat, dia cair, dia lembek, itu kan bisa diperlihatkan. Nah, beda dengan seperti aroma, kemudian rasa, itu kan tidak bisa divisualisasikan, jadi kalian bisa menuliskan dalam bentuk deskripsi. Warnanya begini, teksturnya seperti ini, gitu. Atau aromanya itu begini, seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Sudah cukup jelas kah? Yang nilainya tugas belum ada berarti belum selesai saya koreksi ya. Setelah praktikum ini selesai, nanti saya lanjutkan untuk mengoreksinya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, jangan lupa presensi. Dan saya akhiri praktikumnya. Terima kasih. Jangan lupa minggu depan kalian UTS. Selamat menunaikan ibadah belajar UTS. Materi dari saya ada 3, susu, buah, sama sayur. Materi kuliah sama materi praktikum. Silakan dipelajari video-video yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Begitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.